Ada 3 hal yang perlu sekali kita perhatikan dalam optimalisasi Ramadan ini. Yang pertama adalah taqarrub ilallah, usaha untuk mendekatkan diri kita kepada Allah, usaha untuk selalu istiqomah taat kepada Allah, usaha untuk taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang perlu kita optimalkan di 10 hari terakhir ini dengan aktivitas taat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Optimalisasi yang kedua, hadirin yang dirahmati oleh Allah, adalah tazkiyatun nufus, usaha membersihkan diri kita, hati kita dari sifat-sifat tercela yang ada dalam kehidupan ini, Pak. Iri, dengki, kufur nikmat, kemudian dendam, kebencian, semua ini yang negatif-negatif dalam hati kita ini. Ayo pertama kita upayakan betul untuk kita bersihkan. Yang kedua, istiqomahkan di situ, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi anzalal Qur'an hudal lil muttaqin wa hudal lil muslimin wa hudal lil mu'minin wa hudal lin nasi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanihi ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Yang kami muliakan para alim ulama, wabil khusus para kiai, para ustadz, para imam, para ustazah, para tuan-tuan guru kita semua. Yang kami hormati ketua pengurus Masjid Al-Uswah beserta kepengurusannya, ketua majelis taklim beserta dengan kepengurusannya, ketua OPZ dan juga beserta kepengurusannya, dan tentunya Bapak Ibu semua yang alhamdulillah sudah dari tadi malam beriktikaf untuk memanfaatkan di 10 hari dari Ramadan yang sudah mulai berakhir ini, mendekati akhir ini. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, marilah kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat, rahmat, hidayah yang Allah berikan kepada kita. Tidak semua orang diberi kesehatan oleh Allah, tidak semua yang sehat diberi kekuatan untuk taat kepadanya. Maka kita yang telah diberi kesehatan, diberikan kekuatan, dan ada 2 kenikmatan yang sering kita lupa untuk mensyukurinya. Ini sering saya ulang-ulang agar kita betul-betul sadar sesadar-sadarnya bahwa 2 nikmat ini memang kenikmatan yang wajib sekali untuk kita syukuri. Yang pertama adalah kenikmatan iman, yang kedua adalah nikmat kita mampu berbuat taat kepada Allah, mampu berbuat amalus sholihah. Ini merupakan nikmat yang wajib kita syukuri, karena 2 perkara inilah hadirin yang membuat sebagai sebuah kunci pokok hidup kita akan selamat dunia sampai akhirat kelak. Di dunianya orang yang taat kepada Allah itu hadirin insya Allah selamat, baik selamat dari hukum manusia maupun selamat dari hukum agama. Maka hadirin, atas semua nikmat-nikmat ini mari kita terus memuji kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Salam dan sholawat mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, yang pertama kita mulai dari hitungan Ramadan. Yang pertama, jadi Bapak Ibu, Ramadan itu kalau kita melihat 3 bagian hitungan hari, 10 Ramadan yang pertama merupakan permulaan.
Ini bisa dikatakan sebagai permulaan aktivitas taat kita kepada Allah, baik memakmurkan masjid dan lain sebagainya. Ini yang pertama, Pak. Kemudian 10 hari yang kedua ini sebagai momen membiasakan diri dan mengevaluasi apa dan bagaimana yang telah kita kerjakan, mana yang kurang kita tambahin, mana yang belum lurus kita luruskan, mana yang masih belum kita kerjakan, ya ayo kita kerjakan. Amal soleh, amal taat. Di 10 hari yang terakhir ini kita lebih maksimalkan lagi, meskipun kadang mohon maaf tenaga kemudian kesemangatan sudah mulai menurun, tapi hakikatnya justru puncak nilai rasa ibadahnya itu ketika ada kesusahan tadi, Pak. Orang itu akan menghargai sekali ketaatan kepada Allah ketika mohon maaf melakukan taatnya itu merupakan sebagai sesuatu perjuangan yang berat. Kalau ringan-ringan saja kayaknya sepertinya kurang ngeh gitu loh, Pak. Nah, di Ramadan 10 ini ada 3 hal yang perlu kita optimalkan, Pak. Itu tadi kesemangatannya. Ada 3 hal yang perlu sekali kita perhatikan dalam optimalisasi Ramadan ini. Yang pertama adalah taqarrub ilallah, usaha untuk mendekatkan diri kita kepada Allah, usaha untuk selalu istiqomah taat kepada Allah, usaha untuk taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang perlu kita optimalkan di 10 hari terakhir ini dengan aktivitas taat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Optimalisasi yang kedua, hadirin yang dirahmati oleh Allah, adalah tazkiyatun nufus, usaha membersihkan diri kita, hati kita dari sifat-sifat tercela yang ada dalam kehidupan ini, Pak. Iri, dengki, kufur nikmat, kemudian dendam, kebencian, semua ini yang negatif-negatif dalam hati kita ini, ayo pertama kita upayakan betul untuk kita bersihkan. Yang kedua, istiqomahkan di situ, Pak. Inilah yang harus kita, memang berat, tapi memang seperti ini, agar nanti suatu hari ketika kita sudah betul-betul siap menghadap Allah Subhanahu wa taala ini, taat amaliyah kita bagus, kemudian hati kita juga bersih, tidak ada pamer, tidak ada riak, tidak ada sombong, tidak ada keakuan yang lebih tinggi, tidak merasa lebih paling bagus. Kemudian hadirin yang dirahmati oleh Allah, tidak merendahkan orang dan lain sebagainya. Nah, ini kita optimalkan di 10 hari yang terakhir ini sambil kita terus mengenali diri kita. Yang terakhir hadirin, ini yang jadi pelajaran kita semua adalah usaha kita memakmurkan masjid-masjidnya Allah. Tidak cuma masjid, masjid-masjidnya Allah Subhanahu wa taala, masjid Allah jamak. Artinya hadirin, hati kita ini bagaimana kita ta'alukkan, kita hubungkan, kita kaitkan dengan masjid-masjidnya Allah. Entah masjid Al-Uswa, entah masjid di kampung kita, entah pokoknya masjid, sehingga hadirin kemanapun kita pergi nanti tidak jauh dari masjid. Baik itu nanti ketika Bapak Ibu mudik ke kampung, tetap menjadi orang yang memakmurkan masjid, karena energi dahsyatnya Ramadan memakmurkan masjid ini nggak hilang. Meskipun hadirin kadang kita nanti menangis di malam takbiran itu, Pak. Kadang sebelum malam takbiran itu sholat isya-nya penuh, sesepi-sepinya orang tarawih masih juga lumayan, Pak. Tapi begitu malam hari raya nanti, Masya Allah, Pak, maghrib isya piung kayak nggak ada orang lagi, Pak. Ini yang harus kesemangatan memakmurkan masjid ini kita pertahankan, kita optimalkan lagi, Pak. Maka tadi hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada kegiatan-kegiatan itikaf di dalam masjid. Nah, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, menyangkut malam Lailatul Qadar sebagai sarana atau momen untuk mengoptimalkan ini semua. Ini ada 2 hal yang memang harus kita perlu perhatikan. Yang pertama adalah usaha amaliyah ketaatan kepada Allah.
Ini menyangkut Lailatul Qadar dulu Pak. Untuk yang kemarin kita belum sambung dulu. Nanti habis ini kita baru sambung tema pengajian kita di pekan yang lalu. Menyangkut Ramadan dulu, menyangkut Lailatul Qadar. Untuk Lailatul Qadar, apabila kita ingin maksimal di dalam mendapatkannya, momen tersebut, karena momen tersebut memang istimewa sekali Bapak. Hadirin, umat Muhammad ini umurnya sangat pendek Pak. 80 tahun, 90 tahun, 100 tahun, sekitar itu saja. Pendek sekali Pak. Sementara kehidupan setelahnya sangat-sangat panjang. Bahkan alam mahsyar saja itu kemarin saya sampaikan sekitar 25.000 tahun sampai 50.000 tahun. Satu hari di situ 1.000 tahun di dunia. Kalau 1.000 tahun hadirin, andaikan umur kita ini 100 tahun, berarti kan 1/10 dari satu hari. Kalau satu hari 24 jam, berarti 1/10-nya cuma 2,4 jam Pak. Artinya kita hidup di dunia itu cuma 2,4 jam untuk ukuran kehidupan akhirat. Kalau 2,4 jam ini kok kita buat sesuatu yang membuat sengsara di kehidupan yang sangat panjang, boleh dikatakan kita benar-benar konyol Pak. Tapi kalau 2,5 jam ini kita betul-betul memanage dengan baik, memaksimalkan dengan baik, sehingga kehidupan setelah yang ribuan tahun tadi, setelah alam dunia ini berakhir dengan kebaikan, maka itulah yang sering dikatakan sebagai para alim ulama, orang yang punya pikiran cerdas adalah orang yang mampu pikirannya tembus pandang sampai ke alam akhirat. Maka dia akan menitik beratkan yang 2,5 jam untuk ketaatan kepada Allah demi kehidupan yang lebih panjang. Inilah hakikat makna kecerdasan keimanan. Karena kita sering tahu Pak ya, katanya kecerdasan itu sekarang dibagi menjadi 3. Ada lagi yang sudah menemukan menjadi 5. Yang pertama IQ, intelijensi. Yang kedua emosional, kecerdasan emosional. Yang ketiga kecerdasan spiritual. Ada lagi sekarang kecerdasan adab, akhlak dan attitude. Jadi gestur tubuh, postur tubuh, mimik wajah ketika menghadapi sesuatu sehingga dia pas dalam keadaan itu dinamakan salah satu sebagai kecerdasan adab. Wallahu a'lam bishawab. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi salah satu momen untuk mengumpulkan bekal yang luar biasa itu adalah Lailatul Qadar. Karena di Lailatul Qadar kita tahu bersama itu lebih baik daripada 1000 bulan. Nah hadirin, bagaimana kita memaksimalkan? Yang pertama amaliyah ketaatan kepada Allah. Tadi sudah disebutkan adanya gerakan itikaf di masjid. Kemudian hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, diisi dengan berbagai macam kegiatan ketaatan, ada pengajiannya, ada majelis taklimnya, ada tadarusnya, ada sholat tasbihnya, ada sholat tahajudnya. Monggo silahkan Pak, asal jangan nanti kemudian menjadi sebagai sesuatu ibadah yang salah. Kalau sekedar perkara makruh silahkan aja. Karena saya pernah ditanya Pak Ustadz, itu itikaf kok sholat tahajudnya berjamaah, padahal sholat tahajud itu dilakukan sendiri-sendiri syariahnya, kan begitu. Jadi bagaimana hukumnya? Jadi begini hadirin, sesuatu yang utama dilakukan ketika keutamaan itu ditinggalkan, maka hukumnya adalah makruh. Kebalikannya seperti itu, lawan sunnah makruh, lawan haram wajib. Itu loh Pak, kaidahnya seperti itu. Contoh misalkan begini hadirin, ketika kita wudhu itu sunnahnya dalam satu basuhan itu 3 kali. Maka kalau kurang atau kurang dari 3 kali atau lebih dari 3 kali, itu hukumnya makruh. Nah, bisa menjadi haram
kalau lebih dari 3 kali sebagai hal yang tabdzir atau memubadirkan air, ini bisa menjadi perkara yang haram. Tapi kalau misalkan belum rata, kemudian dia basuh hanya lebih dari 3 kali untuk meratakan, maka hukumnya makruh, karena meninggalkan keutamaan yang utama 3 kali. Hukum wudhu di dalam kamar mandi sah enggak? Asal syarat rukun terpenuhi sah. Tapi makruh. Kenapa makruh? Karena nanti ada beberapa sunnah yang ditinggalkan. Contoh membaca ta'awuz dan basmalahnya tentu ditinggalkan, maka ini menjadi makruh. Nah, kembali ke sini. Sekarang tahajud itu yang utama dikerjakan tidak berjamaah, sendiri-sendiri. Karena sholat sunnah ada yang sunnahnya dikerjakan berjamaah, ada yang dikerjakan sendiri-sendiri. Contoh misalkan sholat Idul Fitri, Idul Adha, itu sunnahnya dikerjakan berjamaah. Tapi kalau bapak mau mengerjakan sendiri di rumah, boleh, sah. Sholat istisqa itu dikerjakan berjamaah. Tapi kalau bapak ternyata nggak mendapatkan jamaah kemudian sendirian, sah. Sholat gerhana juga begitu. Nah, sholat tahajud itu utamanya dilakukan sendiri-sendiri. Tapi kalau dilakukan secara berjamaah, asal syarat dan rukunnya terpenuhi tetap sah. Hanya makruh karena meninggalkan keutamaannya. Itu yang bertanya tentang masalah sholat tahajud ketika dilakukan berjamaah. Kemudian hadirin, sholat tasbih juga begitu. Boleh dilakukan berjamaah, boleh juga dilakukan sendirian. Nah, untuk memotivasi agar kita ini semangat kemudian dilakukan bersama, ya sah-sah saja. Karena sekarang ini banyak yang sering ditakuti dengan kalimat tidak ada dalilnya kemudian tidak dikerjakan. Padahal yang dimaksud dengan kalimat tidak ada dalilnya ketika kita amati adalah tidak ada dalil secara letterlek. Tapi kalau dalil-dalil am, dalil-dalil umum yang merumuskan sampai adanya kegiatan itu ada. Contoh misalkan Pak, kadang ini agak rumit. Di antara sholat tarawih, ya kan, sering kan Bilalnya membaca sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli alaihi, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli alaihi, begitu seterusnya. Nah hadirin, sebagian mengatakan itu bid'ah, maka kemudian hukumnya haram, dolalah, dan dolalah masuk neraka, ya kan begitu Pak ya, gadokologi ya kan, cocokologi, ilmu cocokologi kan gitu. Pokoknya bid'ah, dolalah masuk neraka gitu. Nah ini kan agak repot sendiri, karena kemudian yang golongan yang membid'ahkan ini kemudian meninggalkan membaca sholat di antara sholat-sholat tarawih tadi, mengisi di antara sholat tarawih itu dengan berbagai macam kegiatan yang nyantai-nyantai gitu loh Pak. Jadi begitu sholat tarawih 2 rakaat ya sudah, kemudian ada yang ngopi dulu, ada yang ngobrol-ngobrol dulu, ya nggak apa-apa gitu loh. Habis ngopi-ngopi, ngobrol-ngobrol, nanti sholat tarawih lagi gitu loh Pak. Jadi demi untuk menghindari membaca sholawat yang dianggap bid'ah tadi, maka mereka malah ngopi-ngopi gitu loh Pak. Ada yang saya lihat sendiri, ketika di antara makmum dan imam membaca doa bersama, yaitu doa sholat tarawih, karena menganggap bahwa membaca doa bersama dengan diaminkan itu adalah sebagai sebuah perbuatan bid'ah yang diadakan, maka dia mainkan HP-nya, membuka media sosialnya. Begitu setelah selesai doanya, ditutuplah itu media sosialnya. Saya nggak habis pikir, doa bersama dikatakan bid'ah, tapi malah justru membuka media sosialnya di antara yang seharusnya berdoa tadi. Kalau misalkan dia isi dengan membaca doa infiradi, saya masih lebih oke Pak. Tapi kalau ternyata diisi dengan sesuatu yang tidak ada dasarnya sama sekali, bahkan nilai-nilai keagamaan, nilai ibadahnya juga nggak ada, ini otomatis pilihan yang tidak logis dan pilihan yang bukan pilihan yang terbaik menurut saya. Nah hadirin yang dirahmati Allah, kembali kepada tadi,
Ini amaliyah yang harus kita perhatikan selama menghadapi atau menyambut datangnya Lailatul Qadar. Yang kedua hadirin, faktor eksternal yang harus kita perhatikan. Imam Ar-Razi itu memberikan nasihat begini, saat subuh hari seperti ini, itu malaikat Jibril ngomong kepada malaikat-malaikat yang lain, ya ma'asyiral malaikah ar-rahil ar-rahil, wahai malaikat, para malaikat, ayo bersegeralah naik lagi ke ars. Sesungguhnya malam hari ini Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan rahmatnya, menurunkan maghfirahnya, ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala, memberikan kepada seluruh umat Muhammad kecuali. Nah, ini adalah hal-hal yang menjadi penghalang kita mendapatkan nikmatnya istiqomah, kebaikannya malam Lailatul Qadar. Ini nasihat Imam Ar-Razi, bukan hadis. Tapi beliau memberikan nasihat seperti ini otomatis didasarkan dari serangkaian hadis-hadis dan petunjuk-petunjuk yang beliau dapatkan. Siapa saja hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, orang-orang yang tidak atau golongan orang yang tidak mendapatkan keistimewaan malam Lailatul Qadar. Yang pertama adalah mudaminul khamr, orang yang minum khamr. Lailatul Qadar datang, di dalam perutnya ada khamr. Yang pertama, saya yakin kalau Bapak Ibu semua tidak minum khamr secara langsung, Pak, dan semoga jangan sampai. Tapi kadangkala hadirin, keteledoran kita membuat makanan yang kita konsumsi tercampur dengan khamr, tapi kita nggak menyadarinya. Jadi bagaimana solusinya? Kalau Bapak Ibu ingin membeli makanan siap saji atau siap santap atau siap jadi, pilihlah makanan yang memang ada labelitas halal. Kalau jenengan berbicara begini, aduh labelitas halal itu juga nggak jaminan, taruhlah begitu, tapi paling tidak ada yang bertanggung jawab terhadap kehalalannya, Pak. Paling tidak, biar mereka yang bertanggung jawab itulah yang mempertanggungjawabkan kehalalan itu. Kita hanya setakat berkewajiban husnudon saja. Ada sertifikat halalnya, ya sudah mantap saja, Pak. Tapi kan belum tentu juga halal. Taruhlah begitu, biarlah yang mengeluarkan sertifikasi halal itu yang bertanggung jawab. Begitu loh. Konsepnya nggak usah terlalu kita terlalu dalam, nanti kita repot. Jangankan itu, Pak. Jangankan yang kasus seperti itu. Rasulullah SAW itu pernah mendatangi satu kaum yang kaum tersebut terkenal membuat makanan dari lemak babi. Kan ada makanan-makanan di daerah tertentu yang memang terkenal, daerah itu sering membuat itu. Contoh misalkan kalau di daerah kita ya makanan-makanan khas Melayu gitu loh, Pak. Contohnya begitulah. Yang namanya kue jale, kemudian kue apa lagi, Pak? Kirai dan lain sebagainya, itu kan ya khas Melayu. Nah, kaum itu, kalau kita kan nggak mengandung lemak babi. Kalau kaum itu justru mereka mengandung lemak babi. Terkenal makanan yang terbuat dari lemak babi. Hadirin, kalau kita ini masuk ke dalam kedai kemudian di situ ada makanan Melayu, kita yakin, Pak, insya Allah halal semua. Yang repot ini ketika Rasulullah masuk ke situ tapi terkenal dengan memakai lemak babinya. Kemudian Rasulullah disuguhi makanan. Rasulullah SAW tidak memberatkan diri dengan menanyakan, ini tadi digunakan untuk nganu babi enggak gitu. Enggak, Pak. Disuguhi makanan dan ketika melihat di situ enggak ada lemak babinya, ya sudah, husnudon, makan minum selesai. Jadi kalau kita bertamu kepada orang non muslim atau orang yang memang mereka sering terkenal dengan mengolah makanan babi, kalau disodori makanan minuman, husnudon saja, Pak. Kalau memang kita tidak melihat di situ ada babinya, ya sudah, makan minum selesai. Kecuali kalau di situ kita melihat, Bapak dalam satu meja makan disuguhin di situ ada babinya, ya mohon maaf, Pak. Nyata kita lihat kok, gitu loh. Kalau nggak lihat ya nggak masalah. Yang kedua hadirin adalah akil waliden, orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya dalam segala aspek hal keterkaitan dengan ubudiyah. Ternyata hadirin, ridho orang tua, ridho suami
itu sangat berpengaruh sekali, Pak. Makanya kita ini yang di sini dan yang mendengarkan ini, ketika ingin mendapatkan Lailatul Qadar dengan aktivitas ibadah kita, tolong cek bagaimana hubungan Anda dengan orang tuanya. Kalau ternyata masih menjadi sesuatu yang clash, minta maaf dulu, Pak. Perbaiki dulu hubungannya. Kenapa hadirin? Karena ini nanti pengaruh dengan terhalangnya pahala kita. Jangan sampai menjadi anak yang durhaka kepada kedua orang tua. Yang ketiga hadirin, qati'ur rahmi, orang yang memutuskan tali silaturahmi. Yang terakhir adalah dua orang muslim yang saling tidak bertegur sapa selama lebih daripada 3 hari. Maksudnya bermusuhan, Pak. Kalau saya dengan jenengan gitu misalkan, lebih dari 3 hari tidak bertegur sapa karena nggak ketemu, ya bukan ini yang dimaksud gitu loh. Ini kenal, ini bertetangga, ini berinteraksi sosial, sama-sama paham, sama-sama ngerti, sama-sama tahu, sama-sama kenal. Tapi karena ada faktor permusuhan, akhirnya lebih dari 3 hari nggak bertegur sapa, Pak. Maka sebelum hadirin kita menyambut Lailatul Qadar ini, bagi yang masih memutuskan tali silaturahmi, bagi yang masih bermusuhan, berdamailah dulu. Jangan sampai ini menjadi kendala untuk penghalang dapatnya Lailatul Qadar. Perkara nanti setelah Ramadan itu permusuhan mau dilanjutkan, nah itu urusan nantilah. Pokoknya sekarang ini berdamai dulu. Kalau nanti ternyata masih kurang puas permusuhannya, setelah Ramadan Syawal dilanjutkan lagi, monggo lah, itu urusan masing-masing, ya kan. Tapi kebangetan gitu aja, ya kan. Nah ini hadirin, 4 golongan yang tidak mendapatkan keistimewaan nikmatnya malam Lailatul Qadar. Monggo silahkan kita telaah masing-masing, ada enggak di antara 4 itu yang nempel dalam hidup kita. Kalau ada, segera perbaiki dulu, segera selesaikan dulu, agar jangan sampai menjadi penghalang dapatnya Lailatul Qadar kepada kita. Karena hadirin, jangan sampai lelahnya kita justru malah sia-sia belaka. Yang pertama adalah hindari makanan yang mengandung khamr. Yang kedua hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mendurhakai kedua orang tua. Yang ketiga memutuskan tali silaturahmi. Yang keempat hadirin, permusuhan lebih dari 3 hari sesama kaum muslimin. Nah, ini segera untuk diperbaiki. Nah ini hadirin faktor internal dan eksternal yang berkaitan dengan malam Lailatul Qadar. Sekarang kita menyambut pengajian tema kita di pekan yang lalu. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, membangun satu ketakwaan yang menjadi kendaraan kita menuju ridho Allah, puncak tujuan hidup kita, itu hadirin memang harus berada dalam satu sikap antara rojak dan khauf. Lebih mantap lagi nanti kalau ada mahabbah, cinta kepada Allah. Kalau 3 aspek ini kok wujud, insya Allah Pak, nikmat dalam menjalani kehidupan dengan ketakwaan kepada Allah. Hadirin, pengaruh dampak dari munculnya sikap khauf itu kita akan benar-benar hati-hati, jangan sampai berbuat sesuatu yang mendatangkan dosa. Kenapa? Karena mengingat dahsyatnya azab yang Allah berikan bagi orang yang melanggar aturan itu. Yang kedua hadirin, kita ini tidak mampu menanggung azab yang Allah berikan kepada kita. Dari 2 aspek itu apalagi ditambah kekuasaan Allah mutlak kepada kita, maka muncul khauf, Pak. Mau zina takut dosanya, mau makan barang yang haram meskipun cuma secuil haram, ini nanti dihisap, Pak. Yang secuil saja itu nanti menjadi sesuatu perjalanan panjang kalau haram dalam kehidupan akhirat kita, maka dia tinggalkan, Pak. Mampu mengendalikan nafsunya karena begitu takutnya kepada Allah atas azab yang Allah janjikan kepada orang yang melanggar tadi. Hadirin,
namun dalam ketika berbuat kebaikan, berbuat ketaatan atau keinginan untuk bertobat, memandang rojaknya. Kenapa rojak? Karena Allah Subhanahu wa taala ini hadirin Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Pengampun. Bahkan karunia Allah datang lebih dulu daripada azabnya, daripada murkanya. Contoh misalkan begini hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang Allah berikan kepada kita ini hadirin, ini tidak kita minta saja. Kalau kita butuh diberi oleh Allah, Pak. Itu tidak minta saja kalau kita butuh. Air, udara, makanan, pakaian, nggak minta saja dikasih kok. Karunia Allah. Padahal di sisi lain kita masih terus bermaksiat. Yang kedua, ampunan Allah itu jauh lebih besar daripada dosa yang kita kerjakan. Maka ketika kita melihat atau mengingat dosa yang sudah kita kerjakan, jangan pernah putus asa dari rahmat Allah, karena ampunan Allah Subhanahu wa taala sangat besar. Di antara rojak dan khauf ini, tambahin sebagai pemicu agar kekuatan taat kita semakin kuat, sikap mahabbah cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah hadirin yang dirahmati oleh Allah, ciri-ciri orang yang takwanya itu bermuasal dari sikap khauf. Yang pertama, orang itu akan merasa minder, rendah diri ketika bersama-sama dengan orang-orang soleh, ketika bersama dengan orang-orang yang nilai taatnya lebih tinggi daripada dia, Pak. Dia merasa minder, merasa rendah diri, Pak. Kalau Bapak pernah merasakan ini, berarti jenengan merasakan takwa yang muncul dari sikap khauf. Ini nanti berganti-ganti, Pak, apa yang kita rasakan ini. Berarti Anda memang sudah merasakan nikmat taat yang bermuasal dari sikap khauf. Yang kedua, kalau seseorang kok merasa amal kebaikan yang sudah diperbuatnya sedikit, merasa kesalahan yang sudah diperbuat sangat banyak, tiga ciri khas itulah merupakan ciri-ciri orang yang ketakwaannya bermuasal dari sikap khauf. Saya pernah ngerasakan kalau Pak ini, Pak Ustadz. Alhamdulillah, berarti jenengan adanya sikap khauf sudah muncul dalam diri jenengan. Kemudian yang rojak, Pak, yang pertama biasanya ciri-cirinya orang yang takwanya dibangun dari sikap rojak. Itu yang pertama hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala adalah menjadi orang yang dipercaya oleh umat untuk di depan, untuk memimpin, untuk menjadi panutan. Tidak usah harus terlalu yang tinggi-tinggi, Pak. Contoh misalkan dalam hal yang sepele saja, orang memandang Anda sebagai orang yang pantas untuk diikuti. Ini biasanya orang seperti itu hadirin, dia akan mendapatkan ketakwaan yang bermuasal dari nilai rojak. Yang kedua hadirin yang dirahmati oleh Allah, ini sikap rojak itu, Pak, menghasilkan takwa yang ciri khasnya, dia suka bersedekah, tapi untuk kehidupan dunia dirinya sederhana sekali, Pak. Sedekahnya luar biasa, tapi untuk kehidupan dirinya, dunia dia sederhana. Mau momen kayak gini bagi sarung kemana-mana, Pak. Tapi sarung yang dia pakai sendiri 3, 4, 5 tahun nggak ganti-ganti gitu loh, Pak. Ada yang seperti itu. Kok aneh ya Pak Ustadz? Memang aneh gitu loh. Tapi dia merasa puas dengan itu. Untuk hidup dunia simpel saja. Tapi kalau untuk berbagi, menolong orang, wah senangnya luar biasa, Pak. Ini salah satu sikap ketakwaan yang bermuasal dari sikap rojak. Kemudian hadirin, puncaknya nanti, mendekati puncak itu, hatinya selalu husnudzon kepada apa yang Allah berikan kepada dirinya, berprasangka baik terus, Pak. Mau dikasih apa saja berprasangka baik. Mau dikasih penyakit, mau dikasih sakit, mau dikasih miskin, mau dikasih kaya, mau dikasih kepandaian, semua yang Allah berikan kepada dia, dirinya selalu menyangka ini adalah sesuatu yang terbaik.
husnudzon terus Pak. Ini sikap rojak. Jadi nanti kalau jenengan mendapatkan ini, karena kita akan membangun dari sikap rojak dan khauf hadirin, maka ketika kita belum bisa husnudzon, mulai saat ini ayo selalu husnudzon pada Allah. Apa saja, karena kita kan ingin membangun takwa dari khauf dan rojak. Salah satu ciri orang rojak selalu berprasangka baik kepada Allah. Makanya hadirin, ayo mulai saat ini agar kita ini memiliki sikap rojak yang kuat, husnudzon kepada semua ketentuan yang Allah berikan kepada kita, berprasangka baik dan pasti terbaik Pak. Tidak ada yang gagal produk Allah Subhanahu wa taala itu Pak. Ini hadirin yang dirahmati oleh Allah, sikap takwa dibangun di atas rojak. Kemudian yang mahabbah, yang pertama hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dia mampu untuk memberi, bersedekah dengan sesuatu yang dia sukai Pak. Ini mulai berat Pak. Dan dia tidak peduli Allah akan menggantinya atau tidak, itu tidak peduli. Kenapa bisa seperti itu? Karena dalam hatinya itu Pak, yang dia prioritaskan, yang dia utamakan, yang dia cintai hanya Allah Subhanahu wa taala saja. Maka yang berkaitan dengan kecintaan dia terhadap dunia ini ikhlas saja, legowo aja Pak. Ini berat ini. Awal muala yang kecil-kecil dulu Pak. Kalau dulu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu setiap memakai baju, pakaian, kemudian pakaiannya cantik, cakep, ada sahabat yang kemudian kepingin dengan kalimat, ya Rasul, baju anda kok cantik, kok cakep ya. Maka Rasulullah kemudian pulang, ganti baju, bajunya dikasihkan kepada orang itu Pak. Dia bersedekah dengan yang dia sukai, luar biasa. Cuman nanti keluar saya, Bapak jangan berkata, Pak Ustadz serban Bapak kok bagus ya, ini nggak akan saya gulung juga ya kan, saya pura-pura nggak dengar aja kan itu, karena belum mampu sampai di situ. Hadirin yang dirahmati Allah, maksud saya begini, belajar dari yang kecil, bersedekah memberi dari sesuatu yang kita cintai, karena cinta kita sudah kepada Allah gitu loh Pak. Ini luar biasa. Yang repot lagi nanti kalau ada ujian dari Allah, ternyata mohon maaf, naudzubillah, ini semoga jangan sampai seperti ini Pak, tahapan seperti ini. Tapi bisa jadi Pak. Imam Sibawayh, ini mohon maaf Pak, Imam Sibawayh itu terkenal dengan ulama ahli nahwu Pak. Ulama ahli nahwu itu kehilangan kitabnya gara-gara sikap istrinya. Jadi karena dia lebih nikmat menulis ilmu daripada berhubungan badan dengan suaminya, dengan istrinya, sampai istrinya ini masalah perhatian batinnya dari dirinya kurang. Akhirnya istrinya hadirin ngamuk-ngamuk, marah. Kitab yang sudah ditulis oleh Imam Sibawayh itu hanya dikumpulkan, dibakar oleh istrinya Pak. Nah kenapa dia bisa seperti itu, mengalahkan kenikmatan yang di situ daripada menulis buku? Karena dia sudah mencintai tentang ilmu tadi, usaha ilmu. Nah kita kalau sudah cinta kepada Allah hadirin, mulai tidak peduli dengan apa yang kita berikan, terlebih lagi dengan yang kita sukai. Kemudian yang kedua hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lebih cenderung untuk menyukai sesuatu yang dibenci oleh nafsu itu loh Pak, tapi dalam tatanan koridor syariah. Ini orang kalau sudah mulai muncul rasa mahabbah, cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh misalkan ya kayak tadi malam gitu kan. Enak-enak di rumah, enak-enak tidur, enak-enak kumpul dengan istri, enak-enak kumpul dengan anak-anak. Ya kan? Nikmatnya nanti tidur malam yang panjang. Tapi Bapak ikhlas, rela, itikaf, tinggalkan anak istri, tidak kesenangan di situ. Tinggalkan kesenangan di situ untuk itikaf. Kenapa? Karena jenengan sudah mulai merasakan nikmatnya taat kepada Allah daripada nikmatnya dalam kehidupan, nikmat-nikmat dunia tadi. Itu mungkin salah satu sebagai ciri di mana Anda sudah merasakan nilai cinta karena mahabbah, cinta kepada Allah. Dan yang terakhir hadirin, karena waktunya sudah jam 6, segala aspek hidupnya dia ini selalu merasakan kebersamaan dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala Pak. Sehingga dalam gini loh, misalkan begini Pak, dulu pada waktu Bapak ingin
meminang calon istri atau ibu ketika dulu mulai ditembak oleh calon suami. Itu kan dalam kehidupan sehari-hari, baik makan, minum, mencuci, apa saja yang ibu rasakan seakan-akan calon suami itu hadir terus, kan gitu tuh Pak. Suami juga begitu, dalam bekerja, dalam apapun, ketika masih masa-masa sangat mencintai istri tadi, seakan-akan calon istri itu hadir terus Pak. Nah kita ini hadirin dalam kehidupan dunia, kalau sudah mahabbah kepada Allah dalam segala aspek hidup full, itu kita merasakan selalu bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Dalam bekerja, dalam tidur, dalam makan, mau makan ingat ini rezeki Allah, pemberian Allah Subhanahu wa taala, dan saya makan agar saya kuat untuk taat kepadanya. Ada kebersamaan yang muncul seperti itu Pak. Feel rasa seperti itu mahabbah. Nah kalau yang kemudian Bapak campur-campur, karena memang kadang saya merasakan Pak Ustadz, sikap-sikap khauf itu kadang saya merasakan, tapi sikap rojak juga merasakan, sikap mahabbah juga saya merasakan Pak Ustadz. Berarti Bapak Ibu sudah berada di rel yang benar. Terus pertahankan, terus istiqomahkan di situ untuk menuju mardotilah ini Pak. Mau maksiat, kumpul dengan orang yang nilai taatnya tinggi-tinggi, minder, merasa kebaikan kita kurang, yang adanya kesalahan aja Pak. Berarti khauf Pak, muncul khauf. Tapi mohon maaf, saya juga merasakan bahwa ketika di dalam beberapa pertemuan itu saya menjadi panutan, atau saya ini kadang ketika bersedekah ini lebih saya sukai daripada kehidupan dunia saya. Kehidupan dunia saya sederhana saja, tapi asal bisa bantu orang, saya itu senang. Berarti jenengan muncul rasa khauf. Apalagi ketika sudah mulai muncul rasa di mana semua 24 jam full selalu bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Wah, berarti itu mahabbah. Kalau Bapak rasa seperti ini sudah ada terus dalam nilai takwanya, dalam kehidupan Anda, jenengan sudah berada dalam rel yang benar. Terus pertahankan sikap-sikap itu. Kalau maksiat takut, tapi dengan dosa yang sudah kita perbuat, yakinlah Allah Maha Pengampun. Kemudian kita sudah merasakan kehadiran Allah dalam segala aspek dan tidak pernah suudzon kepada Allah. Meskipun kita ini berada dalam keadaan yang tidak logis, yang lagi kritis, yang lagi berat lagi Pak. Tapi selalu jenengan, saya yakin ada sesuatu yang baik yang Allah sediakan untuk saya. Berarti jenengan sudah berada dalam lereng yang benar. Terus pertahankan, istiqomahkan. Semoga nanti Allah terus memberikan petunjuk kepada jenengan semuanya dan kepada kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Hadirin, ini dulu yang bisa kami sampaikan. Semoga yang singkat ini bermanfaat dan kita bisa mengamalkan dan mendakwahkannya. Amin, amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kifarah majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya silakan Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Agar saya pribadi tidak gagal paham. Tadi Ustaz mengatakan berjamaah tahajud itu makruh. Kami tidak ada tegasannya makruh atau mubah. Terima kasih. Assalamualaikum. Baik. Jadi Bapak, kenapa sampai menjadi makruh? Karena meninggalkan yang utama. Sholat tahajud itu utamanya dikerjakan sendiri. Utamanya Pak. Karena ada, jadi begini, konsep dasar ada sikap, ada ibadah yang memang ibadah sholat sunnah, ada yang memang lebih utama dikerjakan berjamaah, ada yang memang dikerjakan sendirian. Yang dikerjakan sendirian contohnya sholat tahajud, sholat awabin, sholat ba'diyah qobliyah. Ini kan semuanya utamanya dilakukan berjamaah.
tapi tidak dilarang untuk bisa dikerjakan sebagai sholat yang berjamaah, karena memang ketentuan aturan larangannya nggak ada. Ketika kita meninggalkan yang utama, maka kebalikan hukumnya adalah makruh. Makruhnya itu karena meninggalkan yang utama. Bukan tidak sah, tidak loh Pak ya, tetap sah, tapi tidak mubah. Kalau sesuatu yang mubah itu tidak ada hukum di situ Pak. Sesuatu yang dikatakan mubah itu tidak ada hukum di situ. Asalnya tidak ada hukum, kemudian menimpa sesuatu yang menyebabkan sesuatu menjadi ada hukum, gitu loh. Contoh misalkan begini Pak, makan dan minum itu mubah, nggak ada hukum Pak. Jenengan mau makan boleh, nggak makan juga boleh Pak. Tapi nanti bisa menjadi wajib ketika Anda tidak makan, madorot bagi kehidupan jenengan, berbahaya, maka makan menjadi hukumnya wajib. Makan wajib ditinggalkan ketika jenengan kenyang, di situ ada makanan haram, maka makan justru menjadi harus yang ditinggalkan. Itulah yang dimaksud dengan kaidah hukum mubah. Kalau mubah itu sesuatu yang tidak ada hukum, kemudian ada sesuatu alasan yang mempengaruhi ini sehingga ini menjadi ada hukum, itu mubah. Nah, tahajud itu yang dilakukan secara berjamaah itu bukan tidak ada hukum, ada hukumnya. Ketika dilakukan sendirian adalah yang utama, maka ketika meninggalkan yang utama itu hukumnya menjadi makruh karena meninggalkan yang sunnahnya. Tapi sah hanya meninggalkan yang utama. Begitu Pak nggih? Asal hukumnya begitu. Baik hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya kira itu dulu nggih. Nanti pertanyaan-pertanyaan selanjutnya silahkan kalau mau ada, seperti yang kemarin ditulis saja juga nggak apa-apa ya. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.